Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, dimanapun kita berada, yang sempat bergabung bersama kami dalam siaran online GPDI Eklesia Jalan Tamrin. Kita sama-sama akan memulaikan ibadah kita pagi ini, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, segala puji hanya bagi Tuhan, segala sembah hanya bagi Dia. Mari kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Allah yang berkuasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pengakuan kami saat ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu kembali kami datang dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa terima kasih kepadamu, kepada Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau anak domba, Engkau anak Allah yang ajaib, Engkau luar biasa, Engkau patut kami puji dan kami permuliakan ya Tuhan. Pagi ini kami rindu menikmati hadirat-Mu dalam ibadah online yang kami lakukan Tuhan, memperingati ibadah kebangkitan. Kami percaya Tuhan, lewat kuasa kebangkitan setiap kami Tuhan, kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Kami memperoleh pemulihan di dalam Engkau. Kami kuat, kami jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati ibadah kami pada pagi ini. Biarlah kiranya semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami sudah berdoa, kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Itu yang menjadi janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya dengan pasti, janji Tuhan pasti Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku,
Haleluya, puji Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan membuktikan kita masih ada sampai saat ini. Oleh sebab itu mari kita mau puji Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku. Puji Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam setiap kita yang ada. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan peranan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari buka hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kita rindu biar kita dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita mau katakan bahwa biarlah Tuhan memenuhi kita dengan kuasa firman-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan
Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam kami memperingati hari kebangkitan-Mu, kami yakin ada hari esok bagi kami. Engkau tidak pernah mati dan tetap mati, tapi Engkau telah bangkit, memberi kekuatan kepada kami, memberikan janji-janji yang luar biasa untuk kami yang percaya kepada-Mu. Itu sebabnya kami rindu dengar firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Penuhkanlah hati kami dengan firman-Mu, seperti bejana yang rindu diisi. Demikianlah hati kami ya Tuhan. Engkau memberkati hamba firman-Mu dengan urapan dan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan rindu akan firman-Mu, kami berdoa untuk dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara seiman, jemaat GPDI Eklesia Jalan Tamrin Palu yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, dan seberapa banyak pemirsa yang telah bergabung dalam channel ini untuk mengikuti ibadah Paskah secara online. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini masyarakat Kristen sedunia, khususnya kita yang ada di Indonesia, merayakan ibadah Paskah yang sedikit berbeda dari biasanya. Kita tidak berkumpul lagi di gereja, tapi kebanyakan ibadahnya secara online, namun tanpa kehilangan makna dan kuasa Paskah yang sesungguhnya. Sebuah pertanyaan, mengapa Paskah harus menjadi prioritas dalam hidup kekristenan? Sebab Paskah merupakan perayaan terpenting karena kita memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus. Seperti yang tercatat dalam keempat kitab Injil di Perjanjian Baru. Perayaan ini juga dalam masyarakat Kristen biasanya disebut sebagai Minggu Paskah. Dan hari ini kita merayakan Paskah Yesus Kristus sebagai sebuah kemenangan yang absolut dan mutlak bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita bicara tentang Paskah, kita sedang bicara tentang peristiwa salib Yesus Kristus. Dan ketika kita bicara tentang salib Yesus Kristus, kita sedang membahas dua hal yang penting dari peristiwa salib tersebut, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian Yesus menghasilkan kemenangan mutlak atau yang absolut, yaitu kemenangan terhadap dosa, maut, dan kematian yang kekal. Seperti yang ditulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 21, 26, 25 sampai ayat 58. Nah, mari kita lihat bersama. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 54. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Next.
Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kematian Kristus telah memberikan kita kemenangan terhadap hal yang paling buruk yang dialami oleh manusia. Roma pasal 6 ayat 23 berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu melahirkan hidup yang kekal atau keselamatan yang kekal di dalam sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus tidak hanya berdasarkan hidup agamawi yang ketat dan perbuatan baik, tetapi berdasarkan iman percaya kepada Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi intinya dalam kekristenan, iman dan perbuatan baik itu menjadi dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Bukan sebaliknya, berbuat baik baru beriman. Jadi kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi inti dalam kekristenan adalah iman kepada Yesus Kristus dan perbuatan baik, bukan sebaliknya. Dan Yesus harus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk orang masuk ke dalam sorga yang kekal buat selama-lamanya. Jadi dalam renungan Minggu Paskah ini ada dua hal yang kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah hidup yang melakukan kehendak Allah. Kedua, hati yang melekat kepada Tuhan. Nah, apa yang kita akan peroleh dari dua hal ini? Mari kita ikuti bersama. Dunia seperti apa yang kita hadapi hari ini, dan kita harus bersikap seperti apa sebagai orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kita baca bersama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tiga pesan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Pesan Yohanes yang pertama, kita tidak boleh mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya melebihi kasih kita kepada Bapa surgawi. Sebab kasih Bapa akan mundur dari kita dan kita tidak akan memperoleh apa-apa atau kita akan rugi besar. Tetapi Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 jelas di sana dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, dan kemudian kita kasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Pesan yang kedua dari Yohanes menjelaskan kepada semua orang percaya tentang isi dunia yang harus kita jauhi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebab semuanya itu bukan produk Bapa surgawi, melainkan produk dunia ini. Dan kalau kita tetap dalam sikap-sikap yang seperti ini, apa yang akan kita alami? Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jikalau kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Tetapi hikmat yang lahir dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, kita harus seperti itu supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Pesan yang ketiga, dan dunia sedang hancur karena kedua keinginan dan keangkuhan hidup tersebut, termasuk di dalamnya yaitu ketidakadilan, diskriminasi, intoleransi, egois, iri hati, dengki, dan sebagainya, yang perlu kita tinggalkan dan jauhi sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus, dan yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-17 dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah jaminan kita sebagai orang yang percaya, yang harus hidup dan melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, seperti apa orang yang melakukan kehendak Bapa di surga? Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai 16, kita lihat ayat itu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Kuncinya adalah hati kita melekat kepada Tuhan. Kita semua, masyarakat dunia, sedang diperhadapkan dengan sebuah ancaman yang mematikan, yaitu novel coronavirus atau yang populer dikenal sebagai COVID-19. Hampir 200 negara sedang terpapar COVID-19 dan kira-kira ada 300.000 orang yang sedang terjangkit dan yang meninggal kurang lebih 30.000 orang. Nah, sebelumnya masyarakat dunia mengalami ketegangan karena senjata nuklir jarak pendek, sedang dan jauh yang berhulu ledak, pemusnah massal yang dimiliki beberapa negara saling mengancam satu dengan yang lain. Nah, kalau terjadi perang terbuka akan seperti apa kira-kira manusia di bumi ini? Tapi kemudian secara tiba-tiba muncul virus corona atau COVID-19 yang besarnya hanya sekitar 300 mikro. Begitu ukuran dari para ahli, tidak bisa dilihat dengan kasat mata atau mata telanjang, hanya bisa dengan alat mikroskop. Tapi semua negara yang punya senjata nuklir dibuat tidak berdaya menghadapi COVID-19. Nah, apa pesan yang ada di balik semua peristiwa ini? Ini adalah peringatan dan pesan Tuhan buat semua manusia yang sombong dan angkuh. Ingat kisah Nimrod, ingat juga kisah Musa yang keluar dari tanah Mesir. Mereka dihambat dengan kesombongan, tapi akhirnya Tuhan turun tangan dan Tuhan hancurkan semua kesombongan dan keangkuhan. Manusia ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh, hanya seperti rumput dan bunga di padang, kata kitab Mazmur. Dan Yakobus berkata hanya seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Seperti itulah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apa yang bisa diharapkan dari manusia? Ternyata tak ada yang bisa diandalkan dari manusia. Itu sebabnya manusia harus bertobat, mengakui dan percaya bahwa ada Allah atau Tuhan yang mengatur semuanya. Dan manusia harus memuji, menyembah dan memuliakan Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencana, rancangannya yang indah, baik dan mulia. Mari kita melihat beberapa ayat dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi untuk menjadi perenungan bagi kita hari ini, apa yang harus kita lakukan dan punyai agar rahmat, anugerah, kemurahan dan janji-janji Allah itu berpihak kepada kita. Sekali lagi kita buka Mazmur pasal 91 yang sudah kita baca tadi ayat 14 sampai ayat 16, bahwa kunci untuk memperoleh perhatian khusus atau istimewa dari Tuhan adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Di sini Tuhan sendiri berbicara kepada para pengikutnya yang setia karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Dia. Maka Ia sendiri berjanji untuk membantu orang percaya pada masa kesukaran, dan rahasia untuk menerima perlindungan Allah ialah hati yang melekat kepada Allah dalam rasa syukur dan kasih sayang. Roma pasal 8 ayat 28, mari kita lihat bersama apa kata firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah datang turut bekerja dan melibatkan diri dengan otoritas dan kuasa ilahi yang penuh, sehingga kita tidak perlu khawatir menghadapi apapun yang terjadi di sekitar kita. Bahwa Tuhan Yesus tahu siapa orang yang percaya sungguh-sungguh dan yang mengasihi Dia, yang hatinya melekat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyertai mereka dalam kesulitan, mendengarkan doa mereka, dan kemudian memberikan mereka hidup yang penuh dengan kehadiran dan pemeliharaannya yang ilahi. Artinya kita tidak perlu sanksi janji-janji Tuhan, tapi yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini adalah hati kita benar-benar harus melekat kepada Tuhan. Nah, sekali lagi kita baca, saya tertarik sekali untuk membaca ayat 14 sampai 16 dalam kitab Mazmur pasal 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia berseru, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Jaminan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ini sangat dahsyat dan sangat-sangat luar biasa. Nah, kita akan membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Apa isi janji-janji Tuhan itu bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 kita mulai ayat yang ketiga dan kita akan baca bersama, kemudian kita renungkan bersama pembacaan firman Tuhan ini. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini adalah janji dan jaminan Tuhan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana sikap hidup orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sedikitnya ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Pertama,
ayat 1-2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Allah menuntut supaya kita sebagai orang yang percaya itu harus punya hubungan dan komunikasi yang intens dengan Tuhan Yesus Kristus, baik siang maupun malam hari, dan dari segala kesibukan dan profesi apapun yang kita lakukan setiap hari, kita harus punya hubungan yang baik dan komunikasi yang intens dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mempunyai pernyataan atau pengakuan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Aku berkata kepadamu, Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang maupun malam. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dan direnungkan firman itu siang maupun malam. Dengan jalan kita menghindari kefasikan, keberdosaan dan sikap pencemooh. Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang ketiga, dalam Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian Siarah Daud, aku bersuka cita ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadikan rumah Tuhan sebagai kesukaan dan sukacita kita, karena dari situ kita akan menerima anugerah, kemuliaan, kebaikan, kemurahan, dan kebahagiaan yang sejati atau kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Namun kalau kita lihat hari ini, kita tidak bisa lagi bersekutu seperti biasanya, berkumpul sesama saudara seiman, kemudian kita memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tapi kita dibatasi oleh situasi yang sedang terjadi hari ini. Apakah kita tidak berkenan kepada Tuhan? Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan sejak dari perjanjian lama, dari kitab Keluaran pasal yang ke-5 ayat yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Musa ketika mereka ada di tanah Mesir. Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa katakan kepada Firaun bahwa orang Ibrani itu harus mengadakan perjalanan 3 hari lamanya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya mereka harus beribadah kepada Tuhan, tapi bukan di Mesir, tetapi di tempat di mana Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Tapi Firaun tidak memberikan izin. Dan ibadah komunitas yang melibatkan orang banyak itu terus berlangsung sampai kalau kita lihat dalam Kisah pasal 2, Kisah pasal 4, orang berkumpul memecahkan roti, memuji Tuhan, membaca firman dan berdoa. Itu adalah ibadah yang sampai hari ini kita lakukan, ibadah komunitas yang melibatkan orang banyak. Tapi apakah situasi hari ini kita tidak lagi berkenan kepada Tuhan karena kita tidak bisa berkumpul di gereja? Ada 2 ibadah, ada ibadah komunitas yang melibatkan orang banyak dan ada ibadah personal. Ibadah personal seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi baik ibadah komunitas dalam persekutuan melibatkan orang banyak maupun ibadah personal secara pribadi, yaitu kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah.
nilainya adalah sama. Jadi hari ini sekalipun kita dibatasi oleh situasi dunia di mana kita tidak bisa berkumpul, tapi kita bisa beribadah secara pribadi, secara personal di rumah, di mana saja kita berada. Pesan ketiga, kita harus tampil sebagai gereja yang berdoa. Musuh kita bukan darah dan daging, juga bukan COVID-19, tetapi musuh kita, Alkitab katakan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17, adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu gelap, dan roh-roh jahat di udara. Itu yang perlu kita doakan, kita perangi di dalam doa, dan kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan meletakkan itu di bawah kaki orang percaya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan kita juga perlu berdoa untuk pemerintah, negara, dan bangsa kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, kedua ayat yang pertama, dan ayat yang kedua. Bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah, negara, dan bangsa kita, supaya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada pemerintah untuk bagaimana bisa mengatasi COVID-19, bisa keluar dari persoalan dan masalah yang pelik ini. Dan kemudian kita berdoa untuk para dokter, para medis yang ada di garda depan, yang sedang bekerja keras untuk memerangi COVID-19 ini. Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan supaya mereka bisa dan mampu agar bangsa kita ini bisa keluar dari persoalan yang sulit ini, dan kemudian kita bisa menikmati suasana yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu sebabnya pesan terakhir bahwa kita gereja Tuhan harus bersatu, bergandengan tangan. Kita tidak boleh terpisah-pisah, saling menuding, saling mempersalahkan satu dengan yang lain, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Maha besar Allah Bapa kami di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan Roh Kudus adalah penolong kami yang setia, sejati, dan ajaib, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik jua pun di sepanjang perjalanan musim hidup kami. Tuhan ada dan Tuhan selalu melindungi kami, menjagai kami, memberi kami kemampuan dan kekuatan. Itu sebabnya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami sampaikan, kiranya itu akan diterima dengan baik oleh setiap pendengar, dan firman Tuhan itu akan tersimpan dalam tanah hati mereka yang subur, akan bertumbuh berbuah demi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan mereka akan kuat di dalam Tuhan menghadapi situasi yang sedang terjadi di bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau berkuasa di atas segala-galanya, Engkau yang mengatur segala-galanya, dan Engkau yang mengetahui segala-galanya. Untuk itu Bapa di sorga, kami terus berharap, bersandar, dan hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang mulia, nama yang berkuasa di atas segala-galanya, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah sama-sama kita dengarkan. Kita percaya kekuatan firman selalu menguatkan kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, El Shaddai, El Shaddai.
Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah kami hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Ibadah kami telah berlangsung. Kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang kami sudah lakukan, dan biarlah hidup kami selalu dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Umat-umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami, walaupun masing-masing ada di tempat kediaman mereka, tapi kami percaya Tuhan ada di mana-mana memberkati kami semua. Bila ada umat Tuhan yang tidak sempat beribadah, Tuhan mengenal apa halangan dan rintangan mereka. Bila sakit, sembuhkanlah mereka. Bila ada ujian dan cobaan hidup yang berat, Tuhan berikan kekuatan dan beri kemenangan, agar hari-hari ke depan kami bebas, kami leluasa beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, terutama pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau kiranya memberkati mereka dalam menjalankan tugas dan roda pemerintahan yang mereka laksanakan. Biarlah keberhasilan akan dicapai, terutama di hari-hari ini Tuhan. Ada perjuangan yang berat untuk melawan virus corona yang mewabah di mana-mana di seluruh dunia, bahkan di bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan, atas pertolongan-Mu hal ini akan dapat diatasi, karena kami hanya percaya dan bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kiranya para petugas medis, kesehatan, dan para dokter yang ada di garis depan menangani setiap para penderita yang terpapar dengan virus ini, biar mereka dihikmati oleh Tuhan dan mereka dapat bertindak dengan tepat Tuhan, dan juga keselamatan mereka, kesehatan mereka dan keluarga mereka, kami mohon Tuhan tetap melaksanakannya. Bapa di surga, khusus juga kami berdoa untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tanah air kami. Tuhan berikan mereka kekuatan, kerjasama yang baik. Apapun yang mereka usahakan akan berhasil, karena Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami pun menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat eklesia di Jalan Tamrin Palu Tuhan, tolong kiranya supaya kami semua diberkati oleh Tuhan, dari orang tua sampai kepada anak-anak, dimanapun mereka berada, pekerjaan apapun yang dilaksanakan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan campur tangan dan memberkati kami bersama. Kami percaya berkat Tuhan telah menjadi bahagian kami. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, kita menadahkan tangan kepada Tuhan. Terimalah oleh-Mu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, melindungi dan memimpin kita mulai pada pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin.